yang ada di dalam hati kita isinya buruk, maka di situ jawabannya yaitu wa yu'adzibu mayyasha. Kalau hati kita itu isinya bagus, hatinya kita bagus, maka ketahuilah, maka di situ jawabannya fayaghfiru liman yasha. Kapan itu akan diberikan kepada kita? Allah akan memberikan dengan kehendaknya Allah, yang jelas itu mau sekarang mau nanti itu Allah yang menentukan. Karena di situ sudah pasti autukhfuhu yuhasibkum billah. Yuhasibkum billah itu pasti Allah akan membalasnya. Apa yang dalam hati Anda itu simpen atau Anda itu katakan atau Anda sembunyikan, itu pasti Allah akan membalasnya. Tidak mungkin tidak itu. Nggak mungkin. Pasti itu. Dalam pengertiannya nanti apabila hati kita baik, maka ketahuilah, yaitu akan mendapatkan fayaghfiru liman yasha. Bukan berarti fayaghfiru liman yasha itu hanya sekedar diampura dosanya saja, bukan. Tapi dalam kehidupan kita semua itu, kalau memang kita diampura, itu kita dimaafkan, maka disitulah ada keberkahan. Dalam menjalani kehidupan kita itu akan mendapatkan suatu kenikmatan berkah. Itu sungguh luar biasa. Tapi jangan coba-coba, kalau hati kita buruk, maka ketahuilah, maka Allah akan membalas, yaitu wa yu'adzibu mayyasha. Allah pasti membalas dengan azab yang akan Anda terima. Nggak mungkin dalam perjalanan hidup kita itu tidak merasakan tidak enak. Mestinya ada sebabnya. Mesti itu, pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak ada sebabnya, karena di situ au musabibal asbab. Segala satu akibat pasti ada sebab. Tidak mungkin adanya akibat tidak ada sebab. Itu tidak mungkin. Pasti ada sebab dulu. Jadi sekonyong-konyong langsung mendapat akibat, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pasti ada sebabnya dulu. Apakah sebabnya di hati kita buruk? Apakah sebabnya hati kita itu jelek? Apa hati kita baik? Maka di situ pasti akan menerima akibat sesuai dengan awalnya dari kitanya sendiri. Nah itu. Dan ketahuilah, innallaha ala kulli syai'in. Allah akan dengan kuasanya Allah akan memberikan sesuatu kepada orang yang hatinya baik dan hatinya yang buruk. Nah itulah kekuasaannya Allah. Itu semuanya bagian dari perjalanan yang tadi kita sudah terangkan waktu di Messenger, bahwa kita diberikan diciptakan oleh Allah untuk di dunia itu untuk belajar. Untuk belajar. Belajar apa? Belajar apa yang kita inginkan di dunia ini. Apa keinginan kita? Kalau keinginan kita pengen menjadi baik, maka belajarlah apa yang buat Anda jadi baik. Kalau Anda menginginkan kebahagiaan dunia, maka belajarlah ilmu kebahagiaan dunia. Wa man arada dunya fa'alai bi'ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bi'ilmi wa man aradahuma fa'alai bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Itu. Apabila Anda menginginkan suatu kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Waman aradahuma, apabila Anda semua menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, maka harus dengan. Disitulah makanya manusia diciptakan oleh Allah itu tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Karena manusia itu tempatnya lemah. Yang kuasa itu Allah. Tuh. Al-insanu tafsir wallahu bitakdir.
Manusia itu di dalam kehidupannya untuk belajar apapun dalam perjalanannya itu. Mau pengen bahagia, mau pengen nggak enak, mau enak, itu terserah manusianya. Tapi jangan coba-coba kita dalam satu mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara semaunya. Ingat, perjalanannya manusia itu tidak ada yang hebat. Anda bisa mencapai takhta sampai setinggi mungkin, tapi semua itu harus disadari itu karena Allah yang memberi. Kenapa? Karena Anda diberi kebebasan oleh Allah. Diberi kebebasan oleh Allah yaitu untuk menjalankan sesuatu. Perjalanan dalam kehidupan itu yaitu harus apabila kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, jangan bangga. Jangan. Karena itu semuanya itu nggak ada artinya. Karena semua itu karena biidznillah. Jadi manusia itu di dalam kehidupan ini hanya sekedar bisa menafsirkan. Kadangkala ente dalam bisnis, dalam usaha, atau ente mengerjakan suatu pekerjaan apapun, jangan dulu berbangga diri. Ingat, apa sebabnya? Itulah sebabnya dalam perjalanan hidup manusia itu hanya bisa menafsirkan. Kata Anda, saya ingin mendapatkan ini dan Anda yakin akan mendapatkan ini, tapi kenyataannya dalam perjalanannya Anda itu terseok-seok. Terseok-seok langsung jatuh, jos langsung. Itulah karena penafsiran Anda yakin bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tapi kenyataannya disitulah. Berarti makna di situ ada kesombongan. Siapa yang sombong? Kitanya yang sombong. Itu. Apa kesombongannya? Tidak berpikir bahwa itu adalah wada'i'ah. Semua itu adalah nikmat dari Allah, yaitu adalah titipan. Disitulah Allah yang menentukan. Manusia hanya bisa berpikir. Apa yang dipikirkan oleh manusia itu hanya manusia lah yang bisa berpikir. Tapi tahukah bahwa kenyataannya yang mendapatkan sesuatu itu, yang menurut Anda itu luar biasa, tapi kenyataannya itu Allah lah yang menentukan, bukan kita. Kita sebagai makhluknya Allah hanya kita bisa berusaha. Maka di situ wallahu bitakdir. Wallahu bitakdir, disitulah Anda harus tahu. Apa? Takdir itu kalau bahasa Indonesianya yaitu katanya sudah suratan dari sananya. Tapi bagi golongan-golongan santri atau golongan orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mau belajar, bahwa takdir itu di dalamnya ada sifat kudrot dan irodat. Ada sifat kudrot dan irodat. Kudrot itu kuasanya Allah, irodat adalah menghendakinya. Sifat yang dua itu, menghendaki dan kuasanya, tidak ada yang bisa menyaingi sifatnya Allah, yang itu tidak akan ada yang bisa. Itulah hak, segala haknya Allah yang akan menentukan orang itu mau enak, mau nggak enak, itu Allah yang menentukan. Manusia itu tinggal berusaha. Tapi insya Allah kalau manusianya berusahanya dengan
dengan sabar, tawakal, insya Allah akan didapatkan. Insya Allah akan didapatkan. Fa insya Allah. Jadi di situ dalam takdir itu ada sifat kudrat dan irodat. Di dalam sifat kudrat dan irodat itu ada wadahnya, yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz itu ada dua jawaban, yaitu sifat jaiz adalah sifat kewenangan bagi Allah. Jadi disitulah kita sebagai manusia, makhluknya Allah, apabila mendapatkan sesuatu janganlah berbangga dulu. Jangan berbangga dulu. Maka sifat jaiznya Allah itu ada dua jawaban, yaitu apa jawabannya? Yaitu autarkuhu au mumkinun. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Mana di dalam Al-Qur'annya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah itulah Allah. Mau apapun, menghendaki apapun dengan perintahnya, insya Allah langsung terjadi. Apa kuasanya manusia? Manusia itu hanya sekedar menjalankan. Maka ketahuilah sejatinya manusia diutus ke bumi itu adalah untuk belajar. Setelah Anda belajar selesai, jangan sampai Anda pulangnya tersesat ke dalam neraka. Itu sangat mengerikan. Di dalam pelajaran di dunia ini, maka terjadilah adanya suatu kehidupan yang enak, ada yang gak enak. Itulah. Dan ketahuilah, kalau Anda mendapatkan kenikmatan atau afatul nikmah, yaitu nikmat yang gak enak, ketahuilah bahwa kenikmatan yang tidak enak itu tidak mungkin tidak disesuaikan dengan Anda. Atau katakanlah bahasa kerennya ujian. Pasti bahasa ujian itu akan diberikan kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Apabila manusia itu tidak ada masalah, tidak mungkin. Kalau manusia itu tidak punya masalah, itu tidak mungkin. Apabila Anda tidak menginginkan masalah, yaitu pasti ada jawaban dua. Dua jawabannya apa? Yaitu adalah mati dan edan. Itu. Jadi Allah memberikan cobaan kepada manusia itu pasti disesuaikannya. Di manakah di Al-Qur'annya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa itu wa 'alaika maktasabat. Jadi ketahuilah bahwa Allah memberikan pelajaran kepada Anda, memberikan pendidikan kepada Anda, memberikan ujian kepada Anda, itu pasti disesuaikan dengan kemampuannya. Tidak mungkin tidak dikasih, tidak mungkin tidak disesuaikan dengan kemampuannya, tidak mungkin, pasti disesuaikan dengan kemampuannya. Apabila Anda diberikan kenikmatan afatul nikmah, nikmat yang gak enak, dan Anda diterima dengan sabar dan tawakal, maka ketahuilah Anda sebenarnya itu dalam proses menuju diberikan yaitu satu pahala, kebijakan, dan kenikmatan. Itu isi daripada tawakal dan sabarnya dalam kehidupan Anda nantinya. Jadi nggak mungkin, itu nggak mungkin. Pasti Allah akan memberikan seperti itu. Apabila Anda mendapatkan kenikmatan, terus Anda tidak mau menyukuri, maka disitulah akan terjadi yaitu azab. No. Wala in kafartum min azabil lasyadid. Itu justru apa yang Anda
menggebu apa yang Anda inginkan, menggebu-gebu mendapatkan keduniaan, tahta, harta dan lain-lainnya dengan caranya hawa nafsu, maka disitulah Anda akan mendapatkan siksa yang Anda cari itu akan menjadi siksa Anda sendiri, yaitu wala in kafartu min adzabil lasyadid, karena Anda itu mengkufuri nikmatnya Allah. Dan apabila Anda sudah mengetahui tentang bab nikmat enak dan tidak enaknya, maka ketahuilah akhir dari dalam perjalanan Anda itu harus tahu. Walaysa billadzi tadhhabu ilaihi walakin idza syakhasal basru wa hasyrajal sadru wa qasya'aral jildu watasannajatil asabi'u fa inda dzalika man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man karihal liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Ketahuilah kalau Anda sudah menjalankan proses, mendapatkan proses di dalam kehidupan ini, enak nggak enak, Anda itu selalu sabar dan tawakal. Ingat, maka Allah akan senang bertemu dengan Anda. Ingat itu. Pasti Allah itu akan senang ketemu dengan Anda. Ingat kok. Itu. Tapi jangan coba-coba. Kalau Anda mengkufuri nikmat Anda, maka Anda akan tidak ditemui oleh Allah, dan Allah membencinya. Berarti bukan seperti yang Anda pikirkan bahwa kita akan mendapatkan keduniaan, akan mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan harta tahta itu akan menjadi nikmat. Bukan, justru Anda harus sadar itu adalah titipan yang harus dijaga dan dipergunakan di jalan Allah. Dan itu harus dipahami semua. Tetapi yang di sini maksudkan, apabila Anda akhir daripada hayat Anda terjadi waktu nazal Anda, roh dicabut, Anda matanya terbelalak, berarti Anda dalam perjalanan kehidupan mencari sesuatu kenikmatan dunia itu tidak benar. Dan disitulah dicabutnya sangat luar biasa dengan caranya kasar. Kasar itu. Jadi nggak ada permisi, nggak ada istilahnya pelan-pelan, nggak ada, main serarat gitu. Dan ketahuilah sakitnya dari mulai sumsum tulang sampai daging 1, daging 2, daging 3, daging 4, daging 5, daging 6, daging 7, itu ke 7 itu ke kulit, itu akan terasa sakit semua. Dan mungkin bagi ente KB, mungkin apabila ada orang yang mati terus sampai matanya terbelalak, itu berarti orang itu tidak menginginkan ketemu dengan Allah, itu pasti. Dan orang itu kehidupannya dipastikan biasanya adalah menjalani kehidupan dengan caranya nafsunya dia. Kita sadari, kita akui, saya nggak munafik. Orang hidup di dunia ini pasti menginginkan yang enak. Dan ketahuilah, enaknya yang ada di dunia ini, dalam dunia glamor, itulah sama halnya dunia glamor itu, bukan sama halnya, itu di neraka. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa neraka itu dikelilingi oleh kesenangan dunia. Makanya banyak orang yang masuk ke dalam posisi itu. Di sekeliling surga, disitulah di sekeliling surga banyak orang yang di tempat-tempat banyak di situ di sekeliling surga itu banyak yang tidak disukai oleh manusia.
maka orang itu tidak menginginkan surga, yang diinginkan adalah neraka. Itulah gambarannya. Di dunia itu banyak orang yang melakukan ibadah, ajak males, nggak seneng, malah meninggalkan. Banyak itu. Insya Allah semoga kalian semua tidak seperti itu terjadinya. Nah, yang paling mengerikan itulah, yang paling mengerikan ini, yang paling mengerikan. Apabila Anda dicabut dari bawah nyawanya, main tarik itu, maka disitulah sakitnya. Dengan orang yang dipermisi, kata malaikat saya mau nyabut Anda, itu tidak ada permisi, langsung main seradat dari bawah. Itu yang sangat mengerikan. Biasanya orang yang terjadi itu adalah orang yang melalaikan dan tidak percaya dengan adanya Allah. Yang ada itu kesenangan dunia dan hingga melalaikan Allah. Itu. Dan apa yang nanti dipertanyakan oleh Allah itu tidak akan bisa dijawab semua. Waktu masa hidupmu buat apa, umur kamu dipergunakan buat apa? Waktu kamu dikasih rezeki dipergunakan buat apa, dibelanjakan buat apa? Waktu kamu hidup di dunia, kamu diberi akal, yaitu adalah ilmu, dipergunakan buat apa dan mana amalnya? Itu dijamin tidak akan bisa dijawab oleh orang-orang seperti itu. Na'udzubillah. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, sementara cukup pengertian daripada itu. Apabila ada yang dipertanyakan, mangga. Sebelumnya saya tutup dulu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.